بسم الله الرحمن الرحيم عادت أفانين بما يروي فؤادا قد ضمى زوارها متشوقون إلى رضا رب السماء. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyillah wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur bisa kembali menjumpai para pemirsa sekalian, ayah bunda dimanapun berada. Ini adalah satu ikhtiar kita untuk membangun silaturahim sekaligus mengasaskan ilmu, memperkuat ilmu dalam setiap kehidupan kita. Alhamdulillah, berbicara tentang ilmu adalah sesuatu yang pokok dalam kehidupan manusia, bahwa semua urusan, perkara atau apapun yang dikerjakan oleh seseorang itu tentu berbeda ketika ia dikerjakan berdasarkan ilmu ataukah ketika ia dilaksanakan, ditunaikan tanpa punya ilmu apapun. Nah, bagi kita sebagai orang beriman, ilmu adalah sesuatu yang mendasar, prinsip awal, bahkan wahyu yang pertama kali turun juga berkaitan dengan ilmu. Ya. Sekian banyak peradaban yang pernah dibangun oleh manusia, itu juga adalah hasil daripada ilmu yang didapatkan oleh manusia tersebut. Nah, sekarang kita ingin membahas lalu di mana letak masalah ilmu itu. Karena hari ini mungkin kita punya perasaan yang sama bahwa masyarakat tidak kekurangan dengan orang pintar. Ya. Setiap waktu, setiap masa selalu ada orang-orang yang cerdas yang dilahirkan. Tokoh-tokoh yang berkemampuan intelek, ya, punya kompetensi dengan segala keunggulannya juga terus bertambah. Tapi ternyata kehidupan ini juga masih dipenuhi dengan masalah. Lalu ada apa dengan ilmu tersebut? Secara singkat kita kemudian bisa membaca sejarah bahwa dulu di masa lalu pun ada yang seperti itu. Sebut saja misalnya Raja Fir'aun di Mesir, atau rezim Namrud di wilayah Mesopotamia atau Babilonia ketika itu. Mereka adalah orang-orang yang punya ilmu. Mereka adalah orang-orang yang kemudian dibekali, bahkan dikelilingi dengan orang-orang cerdas. Ya. Tapi kenapa terjadi begitu banyak persoalan? Maka sesungguhnya inilah yang akan menjadi evaluasi sekaligus pengingat buat kita semua, bahwa ketika ilmu itu dipacu, kecerdasan akal, ya, ketajaman logika itu terus diasah, tapi meninggalkan satu sisi yang juga penting, yaitu adab, maka sesungguhnya
inilah awal daripada kerusakan, bahkan kehancuran kehidupan manusia. Yang terjadi, ilmu kemudian menjadi rusak, ya. Yang terjadi kemudian, ilmu itu kehilangan keseimbangan. Akhirnya apa? Orang pintar hanya membodohi orang yang bodoh, hanya menipu orang yang bodoh dengan kepintarannya. Orang yang punya kuasa hanya menindas orang yang lemah dengan kekuatannya, ya. Orang yang pandai hukum justru malah bisa mengakali hukum itu sekadar untuk kepuasan atau kepentingan interest pribadinya. Maka inilah yang menjadi pengingat buat kita semua sebagai awal daripada kajian pertama atau pertemuan perdana kita di kesempatan yang berbahagia ini, bahwa tujuan ilmu sejak awal sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahwa setinggi-tinggi ilmu seseorang itu justru hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mulia ukurannya pada seberapa manfaatnya terhadap sesama. Ilmu yang baik adalah ketika meninggalkan jejak manfaat bagi orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang kemudian merasa tenang, merasa bahagia dengan kehadiran sosok yang dianggap berilmu, ya. Jangan dibalik, orang malah gelisah ketika yang hadir itu adalah orang yang berilmu, ya. Orang kemudian justru merasa tidak tenang ketika yang datang adalah orang yang berilmu atau yang dianggap punya ilmu, karena mereka tahu, mereka sendiri menyaksikan ilmunya justru rusak, ilmunya justru kehilangan adab. Maka semoga ini sebagai pengingat awal ketika kita menitipkan anak-anak kita di sekolah-sekolah, menitipkannya di pondok pesantren ataupun di lembaga pendidikan, maka satu hal yang harus kita sebagai orang tua selalu pesankan, yaitu jangan pernah meninggalkan adab. Adab terhadap apapun dan kepada siapapun. Adab terhadap diri sendiri itu ada. Adab terhadap teman itu banyak. Adab terhadap lingkungan itu tidak sedikit. Karena ilmu itu untuk diamalkan, ya. Sampai kemudian pada puncaknya bahwa ilmu yang kita pelajari, yang kita pahami, mengantar kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak ibadah dan meningkatkan ibadah sampai pada tahapan merasakan nikmatnya ibadah itu sendiri, sampai pada tahap ia begitu bergairah, begitu bersemangat untuk juga mengajarkan kebaikan itu kepada orang lain.
khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah ketika ia menikmati dirinya sebagai penuntut ilmu, sebagai orang yang terus mempelajari Al-Quran, dan di saat yang sama dia terpanggil untuk mengajarkan kebaikan itu, memberikan keteladanan kepada orang lain dengan cara mengajarkannya, mendakwahkannya, dan bahkan menjadi contoh sebagai figur yang bisa dijadikan teladan dalam kebaikan. Ini yang bisa kami sampaikan sebagai satu titik tolak kita ketika berbicara tentang ilmu, tentang adab, bahwa yang paling pokok adalah mengembalikan tujuan ilmu tersebut kepada tujuan yang sebenarnya, yaitu bersujud, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Demikian pemirsa, ayah bunda, mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.